Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang terhormat pemateri Ustadz Abdul Ghaffar, yang saya hormati jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga datang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para pengikutnya. Untuk mengawali kegiatan pagi, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah pagi akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghaffar pada beliau. Waktu saya terkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menyampaikan umur kita pada bulan yang mulia, sehingga saat ini kita masih hidup pada hari yang penuh keberkahan, pada bulan yang penuh keberkahan, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Pada waktu pagi, di mana ini adalah waktu yang berkah, di mana ketika masuk waktu pagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan ibadah salat subuh, beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang berkah,
kemudian amalan yang diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal-amal soleh kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya bisa kembali hadir di sini. Ini di waktu subuh. Terakhir saya ke sini waktu itu kalau nggak salah kita sedang sholat gerhana. Mungkin jika jemaah masih ingat dengan saya. Saya diminta sama remaja Masjid Al-Hikmah ini untuk menyampaikan kuliah subuh dengan tema manusia yang paling bermanfaat. Insyaallah pagi ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berisi tentang tanya jawab antara Nabi dengan seorang sahabat, di mana suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada beliau. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Melihat pertanyaan yang diajukan sama sahabat ini, sepertinya sahabat ini ingin mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Karena mungkin kalau sahabat ini sholat, kemudian zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan lainnya, mungkin dia itu dilakukan sama orang-orang yang lainnya. Tetapi sahabat ini sepertinya ingin sesuatu yang lebih, yang dia harapkan bisa dia lakukan sehingga bisa menjadikannya punya nilai lebih di hadapan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Sehingga dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Jadi manusia yang baik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kemudian, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai
daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menutupi keburukan-keburukannya. Barang siapa yang menahan marahnya, padahal dia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya sampai dia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke dalam api neraka. Jamaah rahimahni wa rahimakumullah, di antara faidah-faidah yang dapat kita ambil dari percakapan antara sahabat dengan Rasulullah dalam hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani nomor 139 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 575. Yang pertama adalah bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Kemudian bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang memberikan manfaat untuk orang-orang lain, di mana Rasulullah juga pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kalian malas terhadap apa yang bermanfaat untuk kalian. Sehingga orang yang paling dicintai oleh Allah di dalam hadis ini bukanlah orang yang mungkin paling padang sholatnya atau ibadah-ibadah antara dia dengan Allah, tetapi dia punya nilai lebih, yaitu dia menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat. Maka marilah kita lihat diri kita, sudahkah kita menjadi manusia yang orang lain benar-benar merasakan kebermanfaatan akan kehadiran kita? Apakah tetangga kita, atau teman-teman kita, atau teman kantor kita, dan yang lainnya. Kemudian faedah yang dapat kita ambil yang kedua, dan ini amalan-amalan yang dicintai oleh Allah untuk menjadikan kita semakin bermanfaat untuk orang lain, adalah Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita bisa memasukkan kegembiraan kepada saudara kita. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati saudaramu. Subhanallah, ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya dia bisa menghibur temannya, karena ketika dia bisa menghibur temannya tadi, bisa menghilangkan kesedihannya, itu adalah sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ketika seseorang mungkin tahu temannya sakit dan kemudian dia menjenguknya, kemudian dia bisa membuat temannya merasa terhibur, sehingga temannya tadi bisa merasa lebih baik dari yang sebelumnya,
maka itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nanti akan datang hari di mana kita sudah tidak bisa menggembirakan orang lain. Bahkan hari itu kita semua akan sibuk dengan mengurusi diri kita masing-masing. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Apabila datang suara yang memekakkan pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan-urusan yang menyibukkan dirinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita mungkin tidak begitu sibuk sehingga kita bisa menyenangkan saudara kita, marilah kita berusaha untuk melakukannya. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang ketiga adalah bahwasanya adanya anjuran untuk memberi makan orang yang lapar. Dan alhamdulillah kita saat ini pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, ada banyak orang yang saat ini berusaha untuk menghilangkan kelaparan orang lain. Mereka menyumbangkan nasi, lauk pauk untuk memberikan berbuka puasa. Dan ini mempunyai keutamaan yang besar, dan ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man fattara shaiman kana lahu min mithlu ajri shaimi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'an." Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa tadi, dan itu tidak mengurangi pahala orang puasa tersebut sedikit pun. Maka contohnya ketika kita memberi makan kepada si fulan mendapatkan pahala puasa, pahala tersebut Allah lipat gandakan menjadi dua. Yang satu untuk si fulan, yang satu untuk kita yang ngasih makan atau ngasih berbuka puasa untuk dia. Bisa jadi kalau kita tidak ngasih berbuka puasa kepada orang lain, mungkin pahala kita dapat 30 hari. Itu pun jika puasa kita diterima. Ada banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa kecuali makan dan haus. Bisa jadi orang yang kita kasih buka tadi puasanya benar-benar diterima oleh Allah, kemudian pahalanya Allah lipat gandakan, yang satu diberikan untuk kita. Maka bisa jadi kita akan lebih banyak mendapatkan pahala puasa. Kemudian faedah hadis yang dapat kita ambil yang selanjutnya dari percakapan antara Rasul dengan sahabat tadi adalah anjuran bagi kita untuk membantu orang yang terlilit hutang, atau engkau membayarkan hutangnya. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu ada sahabat itu yang dia lebih suka memberikan utangan kepada orang lain daripada dia bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita bersedekah, itu bisa jadi
orang yang kasih kita sedekah itu belum tentu benar-benar membutuhkan. Tetapi kebermanfaatan kita akan lebih tinggi ketika kita ada orang yang mau pinjam kepada kita, kemudian kita kasih. Bisa jadi dia sangat benar-benar membutuhkan sehingga dia datang kepada kita, dia berhutang kepada kita. Dan jika orang yang berhutang tersebut pada hari ketetapan dia harus membayar jatuh tempo, kemudian dia tidak bisa membayarkan hutangnya kepada kita, kemudian kita kasih tempo lagi, maka setiap hari dihitung sejak hari itu sama dengan kita bersedekah kepada dia senilai dengan hutang yang kita hutangkan kepada dia sampai dia membayar hutangnya. Subhanallah. Bahkan bagaimana jika kita menganggap hutangnya selesai, atau dia anggap kita merelakan hutangan kita kepada dia, tentu ini akan lebih besar. Karenanya ini disebut sama Rasul sebagai amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian fadilah yang dapat kita ambil dari hadis ini selanjutnya adalah anjuran bagi kita untuk membantu seseorang yang sedang kebutuhan, mempunyai kebutuhan atau masalah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali pahalanya dibandingkan salat di masjid ini. Jika sebulan, maka Masya Allah, Rasul pada 10 hari Ramadan beliau beriktikaf selama 10 hari. Dan ternyata orang yang membantu teman-temannya itu lebih Rasul cintai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Tentunya ini dari segi pahala, dan ya bukan berarti ya wes kalau gitu saya Ramadan ini ndak usah beriktikaf, saya tak bantu orang saja, karena ya itu sama dengan saya beriktikaf selama sebulan. Tentunya berbeda, karena contohnya ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid ini, kemudian kita berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian meninggi sampai waktu duha awal, kemudian kita sholat duha, itu pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Tetapi tentunya ini tidak sama rasanya dengan haji dan umroh yang asli. Contohnya yang lain adalah saya tak membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, karena surat Al-Ikhlas itu bobotnya seperti sepertiga Al-Quran. Ya tentunya beda membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan kita menghatamkan Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang ke-6, yang selanjutnya adalah bahwasanya menahan marah itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menutupi keburukannya. Masya Allah jamaah, bisa jadi saya yang mungkin terlihat baik di mata jenengan semuanya, bisa jadi bukan karena semata-mata saya yang baik, tetapi dikarenakan karena Allah menutupi semua keburukan saya di hadapan atau di mata jenengan, sehingga yang Allah tampakkan dari diri saya adalah kebaikan-kebaikan, dan Allah menutupi
semua keburukan saya kepada jenengan. Maka bisa jadi ya seperti itulah kita. Bisa jadi kita terlihat baik di mata orang lain bukan semata-mata karena kita yang baik, tetapi karena Allah yang menutupi keburukan kita. Maka dari itu Allah akan membenci ketika seseorang hamba atau seorang manusia dia membuka keburukannya, ia ceritakan kepada orang lain. Bisa jadi dia berbuat buruk, dia dosanya kecil, tetapi karena dia terang-terangan dan ia bangga, dia ceritakan kepada orang lain, itu membuat dia mendapatkan dosa yang lebih besar. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan membantu orang lain hingga tuntas, yaitu dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Jadi ini manfaat yang terbesar. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kita hadir ketika saudara kita membutuhkan kita bantu permasalahannya sampai dia selesai. Karena manfaatnya adalah ini adalah ujian terakhir kita nanti. Karena kita asalnya dari surga, kita saat ini di dunia untuk bersama amal soleh dalam rangka menambah bekal kita untuk perjalanan menuju kehidupan yang selanjutnya. Dan ujian terakhir kita sebelum kita bisa masuk ke surga kita, ke tempat asalnya kita, yaitu kita melewati sirat yang dia lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Dan barang siapa di antara kita yang mau membantu kebutuhan saudara kita sampai kebutuhannya selesai, insya Allah itu akan bisa mengokohkan kaki kita sehingga kita tidak tergelincir dan akan membantu kita untuk melewati sirat. Mudah-mudahan kita semua dapat banyak inspirasi dari hadis ini sehingga dapat kita amalkan, dan bahwasanya ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bukan hanya baik hubungannya dengan Allah semata, tetapi dia di sisi lain adalah baik hubungannya antara dia dengan manusia, sehingga banyak manusia yang mendapatkan manfaat darinya. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, sampaikan pada Ustaz Gofar. Infak Pak. Infak sebesar berapa? Infak pagi ini sebesar 67.000 rupiah. Dan mari kegiatan pagi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.